Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadits sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majelis ini dengan TS kita yang sudah di depan mata. Semoga hadirnya kita dalam majelis ini di kafe apa namanya ini? Kafe titik kumpul ya? Oh, titik tengah. Semoga Allah dengan hadirnya kita dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah keimanan kita, Allah sehatkan jasad kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sehat? Nampaknya bapak-bapaknya cerah. Udah berbaris macam mana SD. Oh iya. Oke, biar bagus ya. Oke, baik Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah. Kemarin Pak, kalau nggak salah kita di rumah Pak Didi ya. Waktu itu kita membahas yang agak horor Pak ya. Waktu itu kita membahas bab talak ya Pak ya. Bab talak ya. Sekarang lucu lagi. Bab talak yang kemarin ya. Jadi talak satu itu, ini karena saya jarang ketemu Bapak Ibu ya, cuma sesekali aja, jadwalnya random ya. Makanya itu sebab saya membahas yang penting-penting saja. Karena kalau kita bahas yang nggak penting nanti sementara kita ketemunya nggak rutin, nggak dapat banyak ilmu kita. Kalau kita kemarin membahas tentang bab talak, maka talak itu ada dua ya. Pertama talak kinayah, yang kedua talak sorry atau talak jelas. Talak satu masa idahnya berapa? Alah lupa gaji. Talak satu masa idahnya 3 bulan. Dalam 3 bulan si perempuan boleh rujuk dengan suaminya. Dalam 3 bulan si perempuan itu tidak boleh nikah dengan orang lain. Tapi dalam 3 bulan itu dia bisa rujuk gitu aja. Setelah 3 bulan nanti kalau mau balik dengan suami nikah harus nikah ulang. Ada wajib, ada saksi, ada mas kawin, ada pengantin, ada ijab kabul. Nah, baliklah dia, rujuklah dia. Kalau dia tidak nikah ulang setelah habis masa idah 3 bulan, apa hukumnya? Berzina. Ya, terjadi talak 2 masa idahnya berapa? 3 bulan. Dalam 3 bulan boleh rujuk dengan suami? Boleh. Harus nikah ulangkah dengan suami dalam 3 bulan? Tidak. Kapan harus nikah ulang? Setelah 3 bulan. Dalam 3 bulan perempuan bolehkah nikah dengan orang lain? Boleh. Ya kan belum tahu rujuk. Dalam 3 bulan perempuan tidak boleh rujuk, tidak boleh nikah dengan orang lain Pak. Kalau nikah dalam masa idah itu zina. Kalau zina nanti lahir anak itu bukan anak bapaknya secara syariat. Kalau anaknya perempuan nanti tak boleh dinikahkan oleh bapaknya. Kalau dinikahkan juga oleh bapaknya, maka anaknya tadi tidak sah nikahnya, maka zina lagi seumur hidupnya. Oke, talak 1, talak 2 sama. Maka talak 1, talak 2 itu namanya adalah talak roja'i, talak yang bisa rujuk. Terjadi talak 3, ini belum masuk kajian, ini tema kita beberapa waktu yang lalu. Talak 3, gimana cara rujuknya?
minta tolong kawan. Siap. Minta tolong kawan. Iya juga ya. Oh maksudnya nikahin dulu gitu ya kan? Iya. Talak 3, si perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah harus tidur dulu dengan orang lain. Setelah tidur tunggu hamil atau tidak. Setelah hamil cek lahir cek sampai dia lahir. Kalau udah lahir tunggu diceraikan. Kalau nggak diceraikan nggak bisa rujuk. Nah itu talak 3 harga mati, perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Yuk Bapak Ibu kita lanjutkan kajian kita hari ini sesuai dengan tema tadi yang telah kita di request dan dibincang-bincangkan ke saya. Bapak Ibu terutama bapak-bapak ini tolong jangan berkedip dulu. Jangan berkedip dulu ya. Penting Bapak Ibu ya, ini kita membahas tentang bab yang tadi kita diskusikan apa yang penting dibahas, yaitu ketemulah namanya. Kita membahas secukupnya saja karena kita lebih kurang sampai jam 2, lama tuh Pak, 45 menit mah. Kita akan membahas tentang bab zakat Bapak Ibu ya. Zakat. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, zakat itu kan cuma ada 2 Pak. Pertama zakat fitrah, kedua zakat mal kan Pak. Zakat fitrah itu yang sekali setahun setiap Idul Fitri Pak. Yang paling penting tuh kita ketahui zakat mal Bapak Ibu. Zakat mal itu macam-macam. Kalau awak di Bukit Tinggi zakat pertanian, itu ndak awak sampai di Sikodo. Maka karena kita di Pekanbaru, kita sampaikan zakat yang cocok dengan kondisi kita di kota saja Pak. Yang cocok dengan pekerjaan Bapak, yang cocok dengan pekerjaan ibu-ibu. Saya sampaikan secukupnya aja, supaya yang selama ini belum ngitung uang masuknya, coba dihitung, dikeluarkan zakatnya. Karena kalau tidak dikeluarkan akan jadi bala untuk kita Pak. Jangan-jangan ada yang rumah tangganya tak tenang, istrinya suka melawan, suaminya belum dapat hidayah. Hidup susah, hati resah. Jangan-jangan jangan-jangan zakat yang sedikit itu nggak dikeluarkan. Kita mulai Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama ada namanya zakat profesi Bapak Ibu. Dalam dalil dikatakan aqimus shalah wa atuz zakah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan salat, bayar zakat, sesungguhnya salat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Zakat itu banyak, tapi kita ambil yang cocok aja dengan awak di Pekanbaru Pak. Yang pertama adalah zakat profesi. Apa itu zakat profesi? Bahasa lainnya adalah zakat uang masuk. Apa bahasa lainnya adalah setiap uang yang masuk ke kantong kita yang menghasilkan arus kas atau bahasa ekonominya adalah cash flow, maka dia wajib zakat. Berapakah penghasilan yang wajib dizakatkan? Saya pelan-pelan aja Pak. Penghasilan yang wajib dizakatkan adalah ketika Bapak Ibu punya penghasilan di atas 85 gram emas per tahunnya, dibagi setiap bulannya, dikonversi ke rupiah, ketemulah angka minimal penghasilan 6,8 juta. Jadi per bulan. Jadi kalau Bapak Ibu punya penghasilan 6,8 juta atau namanya harga emas naik turun 6,8 sampai 7 juta, maka Bapak Ibu wajib zakatkan tuh uang 2,5%. Dalam 7 juta cuma 175.000 Pak. Kalau penghasilan Bapak 10 juta Pak, keluarkan 250.000. Pokoknya cuma 2,5%, minimal penghasilan 6,8 sampai 7 juta setiap bulannya. Dan ini berlaku akumulatif Bapak Ibu. Dari gaji dapat 5 juta. Dari ngajar dapat 2 juta. Dari honor, dari misalnya Bapak Ibu jualan dapat 3 juta. Dikumpul semuanya, keluarkan 2,5% per bulannya. Apakah akumulasinya itu adalah suami istri? Tidak. Misalnya suami 3 juta, istri 5 juta. Berarti kan jadinya 7 juta Bapak Ibu. Maka apakah wajib zakat? Tidak. Karena wajib zakat itu adalah penghasilan pribadi kita. Jadi tidak akumulasi dengan suami istri, hanya akumulasi penghasilan kita sendiri saja. Ini belum bicara zakat emas, tidak bicara zakat tabungan, ini baru zakat piti masuk Pak. 6,8 Iya. Iya, ini zakat duit masuk baru Pak. 6,8 juta atau 7 juta
Penghasilan per bulan keluarkan 2,5%. Berarti dalam 7 juta itu 175.000, dalam 8 juta 200.000. Keluarkan zakatnya. Pertanyaannya adalah, zakat itu dikeluarkan per bulan, per 6 bulan, atau per tahun zakat profesi? Sebenarnya terserah Pak. Tapi saya pengen nyarankan kita semua, keluarkanlah zakat itu setiap bulan. Pertama, membiasakan diri kita untuk memberi. Yang kedua, kalau ditumpuk setahun kita tidak tahu umur kita seperti apa. Yang ketiga, kalau ditumpuk setahun takut-takutnya nanti kita berat mengeluarkannya. Sedikit aja berat, apalagi banyak. Zakat ini penting, lebih penting dibanding sedekah. Masalahnya kalau kita nggak paham, sedekahnya banyak, zakat tidak dibayar. Itu sama dengan sholat subuh, tahajud tapi nggak sholat subuh. Ustazah saya sedekah tiap bulan 500.000 tapi tidak bayar zakat, masuk neraka juga Pak. Ustazah saya tahajud tiap malam tapi nggak sholat subuh, masuk neraka juga. Makanya ada dalil, kanan nas, akan ada manusia, hum yash'uruna, mereka merasa dirinya masuk surga, tapi akhirnya masuk neraka. Man huwa ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasul? Mereka adalah orang yang banyak ibadah sunnahnya tapi lupa yang wajibnya. Maka zakat itu adalah nadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Sedikit saja tapi jarang tersampaikan sehingga sulit kita amalkan. Jadi minimal zakat profesi 6,8 juta per bulan keluarkan setiap bulannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kalau saya pedagang? Makanya ada dalil, uktub alaikum limalikum li zakatikum. Catat oleh kita uang kita untuk ketepatan membayar zakat. Jadi yang dicatat tuh piti masuk Bu, ndak piti keluar doh. Kalau kita nyatat duit keluar, duit masuk tak dicatat. Jadi kalau pedagang kayak gini, misalnya kita jualan gamis, maka dapatlah per bulannya omset namanya. Omset dapatlah misalnya omsetnya 20 juta. Itu kan omset, modal plus profit. Bayar uang modal dulu Pak, keluarkan uang karyawan dulu Pak, lalu kemudian ambil berapa untung bersihnya per bulan. Ternyata dalam 20 juta, untung bersihnya adalah 8 juta. Maka dalam 8 juta itulah keluarkan zakat 200.000. Jangan dipikir-pikir lagi. Tapi saya ada kredit mobil Ustazah, saya ada kredit rumah Ustazah. Tetap dalam 8 juta walaupun ada kredit mobil, kredit rumah. Kenapa? Karena kredit itu bukan untuk kebutuhan primer kita, itu untuk kebutuhan tersier kita. Tetap harus dinilai dari 8 juta. Apakah kalau saya kasih makan anak, kasih sekolah anak, sisa 2 juta lagi? Jadi wajib zakat dalam 2 juta atau sebelum dipotong kebutuhan? Jawabannya sebelum dipotong kebutuhan. Karena zakat itu disisihkan, bukan disisakan. Paham? Ustazah saya punya rumah 8 pintu, pintunya aja. Nggak, asli 8 pintu. Rumah itu saya sewakan, saya kontrakkan. Dapatlah penghasilan dari kontraknya itu sebulan pura-puranya 8 juta. 8 juta taruh biar mudah ngitungnya Pak. Misalnya 8 pintu, maka dapatlah dari kontrak itu biasanya 1 juta sebulan, ini pura-puranya aja lah. Atau 2 juta sebulan, 8 rumah peta, berarti 16 juta. Wajib zakat? Wajib zakat nggak? Tadi kan kita bilang setiap uang masuk wajib zakat. Wajib zakatnya berapa? 2,5%. Dalam 16 juta? 2,5%. 400.000. Bayangkan Pak, dalam 16 juta wajib zakatnya cuma 400.000. Masya Allah, tabarakallah. Allah cuma minta sedikit saja. Ustazah saya punya rumah 8 pintu, tapi nggak saya sewakan. Senin saya tinggal di Rumbai, Selasa saya tinggal di Panam, Rabu saya tinggal di Bangkinang, Kamis saya tinggal di Tangkerang. Apakah wajib zakat kalau rumahnya banyak? Zakat harta. Ini zakat harta. Zakat harta tuh zakat mal. Pembagiannya banyak. Zakat pertanian, profesi, perkebunan. Semua ini zakat harta nih. Zakat profesi ini zakat harta juga. Apakah wajib zakat untuk zakat penghasilan? Pertanyaannya paham? Tapi pertanyaannya paham? Pertanyaannya paham ya? Ada rumah 8 pintu. Tapi pintunya tapi tapi nggak dikontrakkan, nggak ada duit masuk. Wajib zakat? Wajib zakat? Tidak, karena nggak ada cash flow-nya. Berarti atas sama uang masuk sih harus zakat. Belum tentu, uang pensiun nggak wajib zakat. Oke?
Ada, gitu ya? Oke. Itu ya. Tapi kalau gini, kalau yang 80 itu terisi semua. Oh, wajib zakat. Bukan istri, kan bapaknya yang besok sini ya. Itu wajib dihempaskan tuh, Pak. Oke. Bapaknya ganti-ganti pintu. Warnanya ganti orang itu, Jo. Oke, sekarang gini, kita punya mobil 4, kita rentalkan. Hasil rentalnya wajib zakat? Wajib. Potong dulu gaji supir. Oh, keluar dulu. Keluar dulu kan uang bersihnya. Tapi mobil 4 kita nggak pakai, kita nggak rentalkan, nggak ada uang masuk. Apakah wajib zakat? Tidak. Nah ini jumlahnya dulu nih. Belum kita bicara boleh nggak keluarkan zakat itu ke saudara kandung dan lainnya. Sekarang secara nominal dulu clear? Clear ya? Jadi Bapak ada apa, Kak? Saya tanya gini, kayak gini Ustaz ya, kayak saya kan lebih banyak ke komisi gitu ya Ustaz ya. Komisi. Nah, komisi. Tapi kan saya juga punya anggota gitu. Contoh aja 80 juta ya sebulan. Berarti kan 2,5%-nya. Tapi dalam hati saya, udahlah anggap aja zakat ketika saya bawa anak-anak itu bisa nggak? Oh nggak bisa, ya. Oke. Nah, maksudnya tuh pengalokasikannya tuh memberi tidak ya. Saya tahu ini buat zakat gitu, tapi yang duit ini kadang ke masjid, kadang kemana gitu. Oke. Berbagi-bagi gitu. Bagi-bagi aja Yang, gitu ya. yang tahu Random. yang tahu saya berzakat tuh ya saya gitu. Baik, saya baik. tidak harus bunyikan, oh saya ini Oh berzakat. ya. Oke. Bisa nggak kayak gitu? Oh, Karena oke. selama ini saya lakukan seperti itu. Oke. Misalnya Kalau nggak ya banyak loh utang saya sampai sekarang. Oh ya. Jadi misalnya saya punya penghasilan 80 juta. Ya sebulan. Komisi bersih per bulan misalnya Yang masuk ala piti masuk. piti masuk barasia. Oke, piti masuk barasia. Ya. Nah, kemudian saya tidak ada keluarkan zakat. Jadi saya pokoknya kasih-kasih aja kayak gitu ya. Saya pokoknya kasih-kasih aja. Nah, nggak bisa. Jadi gini, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut sambil jawab, nanti terjawab pertanyaan kakak. Untuk zakat ini Bapak Ibu, berarti dalam 80 juta, kakak wajib keluarkan uang 2 juta untuk zakat. Nah, pertanyaannya adalah, zakat ini tidak bisa di sembarangan. Misalnya, taruh uang ke masjid. Ke masjid bukan zakat, ke masjid namanya infak. Kasih ke anak yatim tidak bisa dikasih zakat. Anak yatim itu sedekah. Atau ngajak keluarga liburan. Kalau keluarganya nggak fakir miskin nggak bisa. Jadi zakat itu mesti jelas hitungannya, jelas orangnya. Tadi hitungannya clear 2 juta, betul? Clear ya, dalam 80 juta kakak harus keluarkan zakat 2 juta. Kakak harus make sure dan pastikan itu diberikan kepada 8 asnaf yang berhak menerimanya. Di antaranya adalah fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja. Miskin adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Memang mesti ketemu orangnya. Kalau nggak ketemu orangnya, kakak bisa serahkan ke badan amil zakat. Kalau nggak ketemu juga, jauh dari amil zakat, cari masjid yang ada kotak infaknya, lihat yang bacaannya fakir miskin, masukkan niatkan zakat, boleh. Yang penting dia untuk fakir miskin. Tapi apakah perlu diijab kabulkan? Kuserahkan zakatku atas nama si fulan. Jangan. Zakat mal tidak perlu ijab kabul. Yang perlu ijab kabul itu zakat fitrah. Itu pun bisa diwakilkan. Jadi kalau zakat mal itu cukup bilang, Bu, ini ada rezeki sedikit, itu cukup aja, nggak ada masalah. Nah, 2 juta itu bentuknya apa? Bentuknya boleh uang, bentuknya boleh makanan pokok. Tapi saran saya, itu sudah perkembangan dari dalil yang hukumnya mutaghayyir, tetaplah pada nilai uang saja. Jadi misalnya saya punya penghasilan, kakak tadi bilang 80 juta. Kakak tahu 2 juta per bulan itu uang zakat kakak gitu misalnya ya. Tapi kakak banyak sedekahnya nih, random, pokoknya sembarang aja. Yang saya keluarkan lebih loh dari 2 juta saja. Yang saya keluarkan misalnya 10 juta loh. Tapi kalau nggak tepat sasaran, dia tetap tidak zakat namanya. Tidak masuk hitungan ya? Tidak masuk hitungan. Itulah tadi cerita kita di awal, sedekah banyak tapi zakat nggak dibayar. Itulah seperti tahajud tapi tidak sholat subuh. Makanya saya setuju aja tadi waktu kita bilang zakat lau saja. Saya setuju karena gimana? Karena kalau kita nggak paham, 10 juta pun Bapak keluarkan setiap bulannya. Tapi kalau nggak diniatkan zakat dalam hati, niat cukup dalam hati aja. Selagi kita nggak tahu itu uang zakat dan nggak tepat sasarannya, tidak bisa melepaskan kewajiban zakat kita.
terlalu cepat? Itu cengang-cengang semua ragu lah saya jadinya. Yang pertama jumlahnya 2,5%. Yang kedua serahkan kepada yang berhak menerimanya. Karena zakat itu wajib. Kalau wajib itu ada syarat dan ketentuan. Dia juga nggak bisa lebih Pak. Kalau lebih niatnya zakat dan sedekah. Ustazah saya sholat subuh tapi saya lagi rajin nih. Saya sholatnya 8 rakaat aja lah. Kan nggak bisa. Zakat tetap 2,5%. Dia nggak bisa berlebih. So, zakatlah ke fakir miskin. Sebentar ya. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Nggak ketemu orangnya, kasih ke badan amil zakat. Nggak ada badan amil zakat, cari kotak amal di masjid yang bacaannya fakir miskin. Jangan isinya anak yatim. Jangan kotak amalnya bacaan anak yatim. Karena itu nanti dikasih ke anak yatim. Paham? Jangan bacaannya masjid, karena itu untuk pembangunan masjid. Misalnya Paham? kalau misalnya 3. bukan untuk anak yatim, tapi kan untuk mamanya misalnya janda. Bisa. Tapi kan? Bisa. Tapi kasihnya ke mamanya. Mamanya miskin nggak? Ya mamanya misalnya pendapatannya minim. Bisa. Anak yatimnya tidak kasih ke maknya yang miskin. Bisa. Yang ketiga. Iya Pak. Iya maaf Pak. Dari tadi tunjuk tangan ya Pak. Maaf Pak. Silakan. Ini istri yang keberapa lagi deh? 8 pintu mana lain? Beda. Fakir miskin. Iya. Iya. Badan ini kerja kan masuk fakir. Jadi, buat dengar dulu jangan ketawa. Bisa nggak bekerja dia kan fakir. Cuman dasar membelinya karena kartu senang sama badannya. Ya saya fakir aja boleh gitu. Oh, Dia juga dikasih sama masuk ikan. syaratnya. Curhat nih, paham saya. Oh, ada orang nggak bekerja tapi dia ada passive income gitu. Nah, Kamu kan gimana? dia nggak bekerja. Heeh. Kebetulan ini dapatnya 80 juta satu Iya. bulan. Dalam 2 bulan. Karena dia melihat ini fakir, tapi ada senang juga dia. jadi aku tertarik juga sama Bananinya. Nah, jadi Aku kasih ke fakir aja. mau lah. zakat Boleh nggak? kasih kalau ke Banani. Boleh. Fakir itu iya. Coba fakir itu adalah orang yang tidak bekerja, tidak ada cash flow untuknya. Gitu kan? Iya, kalau dia memang Ya fakir. kalau seandainya abang ini nggak kerja nanti, dia ada senang. Dasarnya, Iya, boleh nggak masalah. dikasih tiap bulan. Ya, andaikan itu terjadi bisa. Iya kan? Nah, tapi nggak ada senang juga dikit kan? Boleh nggak gitu loh? Oh tujuannya Oke. lain ya. Itu bab lain bab, tapi zakatnya sah. Tapi zakatnya sah. Oke? Zakatnya sah. Persoalan ada niat PDKT itu lain cerita aja. Aduh lah payah nih, pulang yuk. Oke, lanjut lagi ya, sikit lagi. Sampai mana tadi? Udah. Oke, 2. Yang ketiga misalnya Pak, misalnya adalah gharim masjid itu berhak diberi zakat Pak. Tapi muncul pertanyaan gini nanti Pak. Apakah marbot masjid atau orang-orang yang membersihkan masjid itu berhak diberi zakat? Berhak. Loh dia orang kaya Ustazah, tetap dia berhak. Karena dia dizakati bukan karena miskinnya, tapi karena marbotnya. Marbotnya itu. Iya. Yang karena miskinnya cuman si miskin aja. Nah pertanyaannya adalah selanjutnya. Misalnya gini, mu'alaf. Ada mu'alaf tapi orang kaya. Berhak nggak nerima zakat? Berhak. Bukan karena miskinnya, karena mu'alafnya. Jadi jangan asing nyari orang miskin terus. Iya. Misalnya ada anak pesantren, itu fisabilillah. Loh, bapaknya orang kaya, kasih dia zakat, nggak masalah. Ya, karena dia dizakati karena fisabilillahnya, bukan karena miskinnya. Oke? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, boleh nggak zakat ke saudara kandung? Boleh, selagi dia bukan tanggung jawab kita secara syariat. Ke mak, bapak, itu nggak bisa. Ya, walaupun ada ulama yang membolehkan cuma satu madhab. Misalnya punya sepupu, dia fakir, miskin, kasih zakat, nggak masalah. Tetangga, dan ingat ngasih zakat ke orang, jangan nengok-nengok orangnya. Saya banyak mendengar ada di beberapa daerah, masjidnya diberikan zakat ke masjid, nanti orang masjid menyerahkan ke fakir miskin, kan gitu kan? Tengok-tengoknya, mana orang rajin ke masjid dikasih, kalau enggak, itu enggak bisa. Zakat itu kepada orang muslim kita berikan. Sholat nggak sholatnya dia, itu urusan dia dengan Allah. Kita berikan zakat kepada orang yang tidak sholat, ya, jangan harapan dia bisa dapat hidayah. Kita berikan zakat kepada orang yang sholat dengan harapan dia semakin taat. Jadi kadang-kadang, jangan lagi dizakati, dia tidak ke masjid, tidak ada urusan. Yang penting dia muslim. Dalam agama Islam kita nggak pernah seperti itu diajarkan. Sama kemarin, udah beberapa tahun yang lalu, ada yang nggak mau memandikan jenazah karena meninggalnya mabuk. Satu RW tidak mau memandikan. Ya akhirnya disampaikan ke saya akhirnya sounding ke tokoh masyarakat.
bahwa meninggalnya dalam keadaan apapun, fardu kifayah kita memandikan, mengkafani, menyolatkan. Tak kita lakukan, satu kampung kita berdosa. Dalam agama Islam tidak ada namanya yang seperti itu. Urusan dia meninggalnya kayak gimana itu urusan dengan Allah. Tanggung jawab kita tetap memberikan dia zakat atau memandikan, mengkafani dia. Dan jangan kita biasakan setiap mau zakat, mau sedekah, kita itu selalu melihat orang, miskin gak ya, miskin gak ya? Nah, kalau enggak. Kalau enggak yakin bapak ibu dia miskin untuk zakat, jangan dizakati. Kalau yakin, kasihlah. Keluarkan itu uang zakatnya 2,5% setiap bulannya. Pertanyaannya, emangnya ngapa Ustazah kalau kami enggak zakat? Kenapa emangnya kalau kami enggak zakat? Penghasilan 8 juta, wajib zakat 200.000. Kami enggak zakat, ngapa emangnya? Nah ini bapak ibu, kalau uang zakat yang dalam 8.200.000 nggak kita keluarkan, kemudian uang itu kita belikan makanan, fa'aklul haram, maka makanan menjadi makan haram. Oh kalau gitu kayak saya belikan minuman aja lah, fasyarabul haram, minumannya haram. Oh kalau kayak gitu saya belikan pakaian aja lah, libasul haram, pakaiannya menjadi haram. Kalau gitu saya belikan minyak aja lah, maka minyaknya menjadi haram, kendaraannya menjadi haram. Orang kalau udah makanan haram, kendaraan haram, pakaian haram, minuman haram, lahum qulubul la yafqahuna biha, maka hatinya tertutup mendengarkan kebaikan. A'yunul la yubsaruna biha, matanya tertutup mendengarkan kebaikan. Adanul la yusma'una biha, maka telinganya tertutup mendengarkan kebaikan. Maka maaf kalau ada istri yang dinasehati mental, suami yang disuruh sholat tapi nggak mau, anak yang suka melawan, dimasukkan pesantren kabur, dimasukkan sekolah betul-betul melawan, 1 kata dia 10 kata dia, diajak yang baik-baik nggak mau, suami yang maksiat, istri yang maksiat, rumah tangga babak belur, maka itu khawatirnya salah satunya adalah tidak mengeluarkan zakat sehingga yang tak baik dimakan dalam rumah tangga itu. Maka sering Pak, bapak-bapak, bukan bapak yang di sini, ini baik nih semua. Ya, baik. Ustazah saya itu ya kadang-kadang ceritain dengan jemaah yang lain, istri saya itu luar biasa. Ini kalau saya keluar kota banyak pertanyaan kayak gini. Dalam kota tidak berani dia cerita sama saya. Istri saya nakal saja. Saya belalakkan mata saya, dia busungkan dadanya. Saya marahkan dia 10 kata dia. Saya usir dia, iya pula kata dia saja. Menakal betul, anak saya bandel betul saja. Padahal saya ini udah bertanggung jawab banget. Itu biasanya saya tanya, Bapak sholat saja. Bapak umroh kalau mampu, udah 4 kali kami umroh saja. Pernah bertengkar depan anak dengan suami istri? Tidak pernah saja. Dengan orang tua baik saja. Dengan tetangga Bapak ada masalah? Tidak ada saja. Di kantor aman saja. Zakat bayar enggak? Itu yang terlupa saja dia. Kalau terlupa dia enggak bisa. Jadi bisa jadi karena kalau kita tak bayar zakat, itu efeknya adalah anak menjadi tak patuh, suami menjadi tak mau dinasehati, istri menjadi orang-orang yang tidak mau dinasehati. Karena kenapa? Karena memakan yang bukan haknya. Maka sebenarnya adalah makan makanan haram itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah dari hasil yang tidak halal. Seperti korupsi, sogok menyogok, itu haram, bukan hak kita. Yang kedua adalah uang zakat yang tidak kita bayarkan, itu juga haram. Dan kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah memakan makanan yang kita jijik, itu juga walaupun orang suka, kita nggak suka belut, jijik jangan dimakan, haram bagi kita. Karena menjijikkan bagi kita itu adalah haram. Makanya Bapak Ibu, supaya enak hidup kita nih, tenang hati kita nih, nggak resah-resah hidup kita, keluarkanlah zakatnya nggak gede Bapak Ibu. Hanya 2,5% saja per bulannya. Boleh nggak dirapel setiap tahun? Boleh. Tapi harus dicatat, dia yang payah tuh kalau punya komisi harian, jualan harian, itu harus dicatat. Kan hari ini penghasilan kita misalnya 200 tuh kadang-kadang udah terpakai. Yang dicatat tuh uang masuknya, diakumulasi setiap bulannya, keluarkan zakatnya. Ustazah, saya tertarik tadi dengan saudara. Apakah bisa kita kasih zakat ke saudara? Bisa, selagi dia fakir miskin. Oke? Nah, cuman hati-hati kalau zakat ke pembantu atau orang yang satu rumah dengan kita. Katakan tadi pakai mic, ini nggak pakai, sama aja ya.
Suara saya berarti yang gede ya. Oke. Misalnya kita zakat ke mbak-mbak ya, ke asisten rumah tangga kita gitu ya. Kita gaji dia mungkin gak cukup atau gimana gitu ya. Terus kita zakat ke dia. Usahakan ya Bapak Ibu dia tahu itu uang zakat. Karena kalau dia nggak tahu, nanti setelah kita kasih uang zakatnya, kemudian dia belikan pecel lele, dia taruh ke kita, Kak Olive, Kak makan Kak katanya. Lalu kakak makan, haram kakak makan. Walaupun ekornya aja. Uang yang udah dizakatkan tak boleh dimakan, apalagi tak dizakatkan sama sekali. Maka andai kata di rumah kita ada suami yang masih maksiat, anak yang susah diingatkan, istri yang masih maksiat, hati yang masih resah padahal nikmat banyak, coba dicek zakatnya, keluarkan, jangan sampai ada di rumah kita, karena itu akan menjadi bala untuk kita. Jumlahnya sedikit, ya Allah. Syariat nih gampang banget Bapak Ibu. Apa sih yang mudah, yang susah berislam tuh gampang. Waktu berapa Allah kasih 24 jam Bapak Ibu? Waktu berapa Allah kasih dalam sehari? 24 jam kan? Sholat berapa lama menghabiskan waktu? Kalau kumang kul aja oke bapak-bapak. Ini 5 menit selesai deh Pak ya. 5 menit selesai, curiga. 5 menit selesai Pak. Ya underestimate dengan bapak-bapak ya. Kadang-kadang ibu-ibu kul-kulnya capek ingin cari TikTok langsung kan. Waduh. Ke TikTok. Masuk Pak Eko. Nggak senang lah dibicarakan. Nah misalnya nih, sholat cuma 5 menit kan? Kali 5 kali sholat berapa? 25 menit. Waktu yang Allah kasih berapa? 24 jam. Bayangkan Allah cuma minta 1% dalam nikmat 24 jam yang Allah kasih sama kita. Zakat berapa? 2,5%, bukan 25%. Saya nggak sebut nama agamanya, mohon maaf ya. Ini bukan mendiskreditkan agama lain ya. Saya ngajar dulu itu adalah kelas ekstensi. Jadi hari Minggu itu nggak di Pekanbaru ya, saya di luar, saya nggak sebut nama kotanya. Saya ngajar kelas ekstensi. Satu hari di mana itu adalah macet luar biasa, macet. Ternyata saya perhatikan itu adalah hari di mana orang itu ibadah. Saya pikir-pikir lah ya, kenapa agama di luar kita, apapun agamanya atau saya tak spill agamanya, itu kalau udah jadwal mereka itu ibadah, itu rame. Kenapa masjid tak rame-rame? Ternyata ada peraturan yang dibuat oleh tempat ibadah itu, sekali tak ke tempat ibadah itu, denda 10% gaji. Bayangkan, 10% gaji. 3 kali berturut-turut tak ke tempat ibadah, meninggal, mayatnya tadi urus oleh keluarga sendiri. 10% gaji. Bayangkan, kalau orang Islam dibuat macam tuh, yang tak ke masjid denda 10%. Dalam 1 juta 100.000. Dalam 10 juta 1 juta. 3 kali berturut-turut tak ke masjid, meninggal, mayat tak diurus. Oh penuh Sungai Siak. Kalau agama kita enggak, mau ke masjid, alhamdulillah. Tak ke masjid, terserahlah. Meninggal kamu, panggil kami. Itu Islam. Itu Islam. Ringan betul hukum Islam ini. Cuman 2,5%. Ibu, nauzubillah ada orang maksiat, meninggalnya mau kayak gimana? Meninggal, mayat tetap diurus. Makanya Islam itu luar biasa Bapak Ibu. Kewajiban sikit aja. Dalam 1 tahun puasa cuman sekali setahun. Bayangkan. Zakat cuman 2,5%. Sholat cuma 5 kali. Ada yang agak berat, haji. Tapi bagi yang mampu aja. Gak mampu jangan pikir. Bapak menafkahi istri hukumnya wajib. Haji wajib kalau mampu. Jangan terbalik. Kemarin ada kasus sibuk dia ngumpulkan uang untuk haji. Istri gak dinafkahi. Atau balik-balik orangnya. Tidak perlu berpikir untuk haji. Yang penting nafkahi istri. Karena menafkahi istri itu adalah sedekah paling baik, paling mulia dari seorang laki-laki kepada wanita. Bilang nanti sama suaminya Bu ya. Nah, biar ibu sedikit. Oh, enggak ya. Itu yang saya maksud. Jadi sedikit saja. Nah inilah Bapak Ibu kita keluarkan. Bentuknya kayak gimana terserah. Yuk sedikit lagi. Kedua adalah zakat emas. Coba cek nanti emas di bawah bantal tuh Kak Olive ya. Nah, yang di genteng itu coba cek dulu ya. Nah, cek emas di rumah ya. Bukan emas Jawa ya. Nah bukan emas Jawa ya. Emas Jawa berarti. Misalnya dari kemarin saya ngumpulkan emas, nabung emas sampailah tanggal berapa ya? Tanggal 3 September 2023
terkumpullah emas saya 40 emas. Terkumpullah emas saya 85 gram. Oke? 85 gram emas batangan dulu deh. Berarti per tanggal 3 September 2023 emas saya terkumpullah 85 gram. Maka sudah sampai nisabnya itu. Ada ulama yang mengatakan 100 gram. Terserah mau 85 atau 100. Lalu emas itu tidak terjual sampai 3 September 2024. Berarti haulnya 1 tahun. Paham? Maka 4 September 2024 wajib zakat 2,5%. Dalam 100 gram berarti 2,5 gram. 100 gram cuma 2,5 gram loh. 2,5 gram sampai tuh. Sampai. Jadi dalam 40 emas 1 emas Kak. Iya dong. Kalau di Pekanbaru kan pakai emas nih. 1 emas 2,5 gram. 40 emas 100 emas. 100 gram. Dalam 100 gram zakatkan 2,5 gram 1 emas. Dalam bentuk emas kan? Apakah emasnya yang saya kasih ke fakir miskin? Atau emasnya saya jual uangnya saya kasih ke fakir miskin? Atau emasnya, atau saya biarkan emas saya utuh, saya ambil uang seharga emas 2,5 gram, terserah. Yang penting serahkan. Tapi catatannya adalah, kalau emasnya emas batangan, keluarkan setiap tahun selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya emas perhiasan, sekali seumur hidup dalam 1 nisab. Misalnya subangnya 20 gram. Nah, gelang tangan 30 gram. Jadilah 85 gram. Dalam 1 nisab emas perhiasan sekali saja. Tapi kecuali punya perhiasan lain wajib zakat lagi di 85 gram. Tapi kalau emas batangan di atas itu. Terakhir sebagai penutup. Kemana dikasih? Sama. Kayak mana cara ngasih? Sama. Boleh nggak ke saudara? Sama. Boleh nggak ke masjid? Ke masjid boleh? Tidak. Anak yatim boleh? Tidak. Kalau yang dipakai di tangan? Itu yang dipakai, itu perhiasan Kak. Tunggu 85 gram dulu. Subang kakak berapa gram? Lengan berapa gram? Dalam bentuk perhiasan itu 1 kali seumur hidup. Ya, selagi di atas 85 gram. Ustazah, saya kembali ke saudara. Misal saudara ya gitu ya. Saudara itu saya tahu dulunya kaya sekali. Nah sekarang jatuh miskin lah gitu ya kan, nggak ada kerjaan. Itu bisa nggak kita ngezakat sama dia? Ustazah dulu saya kaya gitu ya. Saya punya saudara dulu, saudara saya kaya. Kemudian dia sekarang hambiar hambruk. Lalu dia miskin. Ya dikatakan itulah nggak ada pendapatan lah gitu. Fakir. Boleh zakat. Kan kondisi sekarang bukan kondisi dulu. Oke. Contoh Pak. Kemarin ada kasus Pak. Saya juga ikut dalam kasus itu diminta pendapat. Waktu itu tokoh masyarakatnya ingin membagi zakat. Diperdebatkan lah maaf ya seorang janda. Yang janda itu ada anak 4. Suaminya meninggal karena ada anak 3 atau 4 ya. Meninggal karena COVID. Ya ini kondisi tidak di Pekanbaru Pak. Jadi orang suaminya ini meninggalkan 3 rumah petak. Dia tinggal di rumah yang besar dengan mantan suaminya. Ada rumah 3 petak. 1 petak itu karena bukan di Pekanbaru cuma 500.000 Pak. Berarti 3 petak berapa duit masuknya Pak? 1.500.000. Cukup nggak anak 3 dengan anak 4? Nggak cukup. Tapi protes. Lah kan rumahnya ada 3. Rumahnya yang besar ada 1. Kan mau jual rumahnya juga susah. Maka dia miskin walaupun dia punya 3 rumah. Tapi kan uangnya nggak cukup untuk kebutuhannya. Itu termasuk orang miskin berhak dizakati. Berarti meskipun dia banyak harta, tapi secara kalau hartanya harta mati, dia kekurangan secara materi, berhak menerima zakat. Berhak ya. Oh iya dong. Sekarang ada orang tinggal di rumah sederhana, tapi dia miliarder, jangan dizakati. Kita kasih dia, nih zakat gue kasih nih. Boleh. Ya. Kalau mau dilebihkan zakat sedekah boleh. Atau ya sekedar ini ada rezeki udah cukup ya. Oke? Oke. Oh ini ada rezeki gitu. Iya Pak. Tadi ada pembicaraan sedikit masalah Istri keempat. Nggak bisa Dia ketiga tuh. Nggak bisa Semua 3. ya. Jadi maksudnya tadi kan artinya kita kewajiban kita menyalahkannya. Tapi zaman Rasulullah ada orang yang berhutang, jadi Rasulullah nggak mau menyalahkan. Itu gimana?
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Ustazah, itu ada orang tapi orang lain menyolatkan, kan dia fardu kifayah. Jadi gini, Ustazah, pada zaman Rasulullah SAW, tadi kan Ustaz bilang kalau ada orang mabuk jangan disolatkan, tetaplah disolatkan karena mabuknya urusan dia dengan Allah. Kan hukum menyolatkan itu fardu kifayah. Tapi pada masa Rasulullah ada orang berhutang, Rasulullah tidak mau menyolatkan, tapi kan orang lain menyolatkan. Kan hukumnya fardu kifayah. Selagi ada orang yang sudah melakukan, yang lain kena bebas dari dosa. Itu adalah instruksi bahwa jangan meninggalkan hutang untuk anak cucu. Tapi yang lain kan tetap menyolatkan. Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu dilakukan oleh sebagian orang, maka yang lain bebas hukuman. Gitu ya Pak? Dah, gitu dulu. Yuk simpulkan. Yang pertama, nanti nyampe rumah, hitung berapa piti masuk. Kalau di atas 6,8 juta, mulailah keluarkan zakat di bulan ini, yang lalu biarlah berlalu. Hitung emas-emas di atas genteng itu, yang ada di emas jono. Emas, kalau di atas 85 gram, keluarkan zakat. Oke? Contoh, Boleh. Taruh di penggadaian. Ya. Itu gimana tuh? Kita gadaikan untuk kebutuhan pokok atau untuk kebutuhan tersier? Ya pastilah kebutuhan pokok lah, pasti ya. Anggap aja kebutuhan pokok. Kalau untuk kebutuhan pokok berarti kita miskin dong, nggak wajib zakat. Ya, intinya nih kita punya emas. Nah, sekarang itu kita nggak ada pemasukan. Kita gadaikan ke penggadaian nih emas. Itu Dengan nilai 85 gram. Kan Ya. sampai tuh. Berarti kita kan dari penggadaian tuh kita udah ngambil uang. ya, tuh. tapi untuk apa uangnya? Ya kebutuhan kita. Kalau untuk kebutuhan berarti kalau untuk kebutuhan berarti miskin dong. Itu sama dengan dia punya aset rumah, tapi dia cuma dapat beberapa sewa aja. Berarti nggak wajib zakat, dia orang miskin. Kecuali Tapi dia kalau gadaikan untuk beli dikomersialkan, handphone. Kalau dikomersialkan itu harus zakat. Harus zakatkan. Dikomersialkan Meskipun kita wajib zakatkan. udah ngambil, ibaratnya udah ngambil duitnya. Iya, tetap Kak. Itu seperti dia punya rumah sewaan. Itu miskin tuh Kak. Kecuali dia gadaikan untuk beli handphone. Untuk kontrakan misalnya. Atau dia gadai untuk modal usaha misalnya. Itu enggak. Kalau untuk modal usaha berarti keluarkan zakatnya Kak dari modalnya. Oke, ya. Memang harus hati-hati ya. Itu. Sekarang harga satu emas berapa Kak dibantu? Mas, Satu. Enggak, bukan 1 emas, 1 gram. 1 gram 100 700. 1 juta? 1 juta lah kita bilang. 900-an ya. Mana nih sebenarnya? Nah, emas Coba Kak, 1 gram. 1 juta kali 85 gram. Enggak, 1 gram 1 juta 600 lah. Nah, dia kalau satu emasnya Nggak, hitung gram. 2,5 gram. Gram. Oh iya, Sekitar 900 sama. Ya, coba. 900-an. Jadi, terakhir sebagai penutup ada namanya zakat tabungan. Cek tabungan yang ada di deposito, kalau masih ikut deposito, cek tabungan yang ada di bank, cek tabungan di bawah bantal. Itu jumlah tabungannya setara di atas 85 gram emas wajib zakat ya, 2,5% ya. Misalnya 1 gram 900.000. Berarti Iya. Kali 85. Iya. 76.500.000, Iya, yakin? kalau dengan harga 1 Saya nggak ngitung ya. Ya. Harga Di 1 gram atas 76 juta, nah itu emas per gram aja beda-beda nih. Di atas pokoknya setara dengan 85 gram. Kalau 1 juta berarti 85 juta. Selagi tabungannya di atas itu wajib zakat 2,5% per tahunnya. Itu zakat tabungan nanti itu. Ini Iya dong. ini pertanyaan satu. Oke. Kan banyak kan ibu kan punya tas ada yang 20 juta. Iya. 30 juta. Iya. Itu kan sandang. Oke. Jadi apakah itu dikenakan Oke. zakat atau tidak? Bagus. Jadi apakah punya tas harga misalnya 80 juta, 100 juta. 100 gitu, juta. gitu kan. Apakah itu wajib zakat? Tidak, Pak. Aksesoris ya. Iya, tidak termasuk zakat karena dia tidak termasuk bagian dari hal yang bersifat tabungan atau mendatangkan cash flow. Oh, kayak Tapi mobil. kadang-kadang tas tuh ada yang Berarti enak juga tuh ya. jualnya juga. Berduit. tapi Untungnya yang dizakatkan. mewah. Oke. Zakat. Oh, pas dia dibuangkan. Iya dia dong. dikeluarkan zakat. Kalau nanti dibeli tas 80 juta, kemudian dijual 120 juta, itu kan profit taking. Profit taking itu kan bagian sama seperti ibu jualan tadi. Hasilnya yang dizakatkan. Jual rugi lah misalnya. Jual rugi? 40 juta. Jual Jadi kan 30. ada duit dijual. Itu bukan profit taking, Pak.
Ah, itu rugi. Ya. Rugi itu, Pak. Oh, gitu. Oke. Ganti rugi dong. Oke. Bukan rugi. Dah, cukup? Sana mana katanya Bang Dokter itu nampak. Makanya kan, Udah? saja Ya. umpamanya. Ini Pak Didi ini punya penghasilan 30 juta umpamanya. Ya, per bulan. Bulan itu kan masih kebetulan 70.000. Ya. Ya. Nah, kebetulan Ya. dia sekarang istri langsung kebetulan istrinya dua kebetulan Ya. yang satu diserahkan 10 juta, yang satu 10 juta. Apa Ya. istrinya wajib mengeluarkan lagi? Ustazah, ada orang penghasilan 30 juta. Sekarang cukup nih. Tapi rupanya istrinya ada 2. Serahkan 10 juta, 10 juta. Sekarang itu kan bukan orang miskin, Pak. Dia kan ada 4 golongan manusia. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Cukup dapat tanggal 1 habis tanggal 30. Tajir atau orang yang mampu adalah dapat tanggal 1 tanggal 30 masih bersisa. Selagi dia bukan orang miskin, maka dia wajib keluarkan zakat profesi, Pak. Tapi dia kan ibaratnya 10 juta, kita 10 juta sekarang wajib dikeluarkan juga. Apa cukup? Oh, si istri. Oke, oh itu pertanyaannya. Yang wajib dizakatkan, yang wajib berzakat adalah orang yang punya penghasilan, Pak. Suami punya uang 30 juta. Maka suami itu memberikan kepada istri 10 juta. Zakatnya yang zakat tuh suami, yaitu dalam 30 juta. Apakah istri yang mengeluarkannya, dibantunya suaminya mengeluarkan, atau istri yang mengeluarkan, terserah. Yang penting jumlahnya 750.000 dalam 3 juta, 30 juta. Teknisnya terserah aja tuh. Apa suami? Jadi bukan dalam 10 juta, dalam 30 juta. Kalau satu tempatnya gampang tuh biasanya. Tapi di Pak Didi yang satu di pasir kan. Makanya yang mengeluarkan zakat itu suaminya sebelum dia bagikan. Balik lagi ke cerita kita, zakat itu disisihkan bukan disisakan. Oke? Cukup? Udah ya? Kak Nela langsung pamit ya, Kak? Apa, Kak? Foto dulu. Foto pula dulu? Iya, foto dulu. Ini aja nggak buka dari dulunya. Iya. Yang terlibat keramik kan Mas yang murni ya, Ustazah. Mas Batang. Yang mana nih? Mas biasanya yang mana? Ya. Biasanya ada yang Mas Lega, Mas Buat, Iya. Kadang-kadang emasnya ada yang murni, ada yang misalnya kayak gram-gram ini nggak murni, 24 gram, 24, Kak. 24 karat. Yang Iya. itu saya Kalau yang 70% itu enggak ya? Mas Suara, itu sebenarnya karatnya. Oke? Dah. Gitu ya? Udah 1 jam? Oke, Dah. foto-foto dulu. Foto-foto. Oke ya? Oke, 3 menit lagi, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ustaz, saya lihat Ustaz sekarang agak kurus. Ah, enak ya. Agak banyak lagi. Iya.